Wanita pertama kali pergi ke kasino, langsung mempertaruhkan semua chipnya. Melihat hal itu, semua orang terkejut. Mereka memuji wanita itu sangat hebat. Namun, detik berikutnya, Dealer membuka kartu 20 poin yang bagus. melihat pemandangan ini, semua orang mengejek wanita itu sebagai pemula. Mengatakan dengan kartu dealer yang begitu bagus, wanita itu pasti kalah. Namun wanita itu sangat tenang. Menunjukkan kartu yang ada di tangannya. 21 poin, pasti menang. Odds 1,8 miliar. Melihat hasil ini, semua orang menyesal tidak bertaruh bersama wanita itu. Sementara itu, CEO di lantai atas langsung melihat wanita itu bisa membaca pikiran. Jadi dia memerintahkan asistennya untuk memberitahu dealer, agar dia bertaruh lagi 4 ronde dengan wanita itu. Namun setelah 4 ronde, Wanita itu selalu mendapatkan 21 poin. 4 ronde semuanya 21 poin. Nona bertaruh begitu besar. Apa tidak takut kalah? Yang takut sudah kalah. Melihat pemandangan ini, CEO meminta asistennya untuk mengundang wanita itu. Dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah putri sah keluarga Kiao Xiaoye. Seminggu yang lalu, Dia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ibu tirinya dan anak buahnya. Dari situ, dia baru tahu bahwa ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ternyata, ibunya dibunuh oleh ibu tirinya. dalam keadaan marah, Dia membuat suara. Ibu tirinya pun menyadarinya. Dia segera berbalik dan melarikan diri dengan mobil. Namun, di saat-saat krusial, rem mobilnya tiba-tiba tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan kecelakaan. saat itu, Adik tiri wanita itu tiba-tiba mendekat. dalam percakapan, Wanita itu baru tahu bahwa rem mobilnya sengaja dirusak oleh adik tirinya. Tujuannya adalah untuk membunuh wanita itu. Dengan begitu, dia bisa menggantikan wanita itu untuk menikah dengan keluarga Pei. Setelah berkata demikian, adik tirinya pun berbalik pergi. Sementara wanita itu, di tengah suara ledakan mobil, menghilang dengan tragis. Namun, yang tidak disangka oleh Jimei adalah, wanita itu ternyata terlahir kembali. Dan dia bahkan datang ke pemakamannya sendiri. Kiao Xiaoye, bagaimana bisa kamu masih hidup? Apa? Apakah aku seharusnya mati? Bos, Kiao Xiaoye hidup kembali. Apakah kita harus membunuhnya? Tidak perlu. Aku berpikir untuk menyiksanya. Asisten mendengar, menjelaskan bahwa semua itu karena Jimei ingin merebut tunangannya, membuat skandal untuk wanita, menggunakan CEO seperti senjata. Sebenarnya wanita itu tidak memiliki perasaan terhadap CEO. Dia bertanya apakah CEO akan merasa enggan untuk membunuh wanita itu karena malam itu. Namun CEO dengan tegas menyatakan, dia hanya ingin membuat wanita itu mati lebih menyedihkan. Hanya karena CEO juga seorang yang pernah hidup. 6 bulan yang lalu saat dia sedang asyik berjudi di kasino, dia malah diracun oleh seseorang. Sebelum mati, Dia hanya melihat gelang yang sengaja ditinggalkan oleh orang itu. namun tidak melihat sosoknya. Maka setelah terlahir kembali, dia menggambar gelang itu berdasarkan ingatannya, dan memerintahkan asistennya untuk menyelidiki siapa pemilik gelang itu. Hasil penyelidikan justru mengungkap bahwa itu adalah wanita yang baru saja meninggal. Ketika CEO merasa kesal tidak bisa membalas dendam secara langsung, wanita itu malah terlahir kembali. Maka CEO memutuskan untuk menyiksa wanita itu dengan baik. Sementara wanita yang tidak tahu apa-apa, untuk mencari bukti kematian ibunya, maka dia datang ke kota judi. Ingin mencari informasi melalui jaringan intelijen kasino, untuk menarik perhatian bos kasino. Dia sengaja menang besar-besaran. Dia sengaja menang besar. Akhirnya berhasil menarik perhatian direktur, mengajaknya ke atas. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kita tidak bertaruh uang. Mari bertaruh hal lain. Siapa yang menemani si playboy itu? Aku tidak tahu apa yang bos ini ingin pertaruhkan. Bertaruh 3 ronde, asal kau menang 1 ronde. Aku akan membunuh ibu tirimu. Bukti tentang ibumu akan kuberikan padamu. Lalu jika kalah, Kalah 1 ronde, ditarik 1 ronde. Wanita itu hanya bisa setuju demi bukti. Namun setelah beberapa ronde, wanita itu tidak pernah menang sekalipun. Direktur tahu wanita itu sengaja kalah. Tujuannya adalah untuk menggoda dirinya. ditambah dia berpikir, Dalam bawah sadarnya, dia dibunuh oleh wanita. Maka dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Mengeluarkan sedikit amarah. Setelah selesai, dia membiarkan wanita itu pulang lebih dulu. Namun, saat wanita itu baru sampai di rumah, dia diculik oleh 2 orang perampok. ternyata, Ibu tirinya dan adik tirinya ingin menghapus wanita itu sepenuhnya. Namun, 2 perampok itu justru tergoda. Ingin mencicipi dulu. Wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan tali dan menyerang 2 perampok. kau perempuan bau. Lihat, aku akan menyelesaikanmu sekarang juga. Kau pikir bisa membunuhku sekali dan membunuhku lagi. Dalam permainan ini, aku bertaruh kau pasti kalah. Haha. Perempuan bau, berhenti di situ. Kau berhenti di situ. Selama bisa menariknya ke tepi pagar, aku bisa menyelesaikannya dulu. Aiyah hahaha aiyah. Ayo sini. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Di saat-saat kritis ini, CEO tiba-tiba datang dari jauh. Para perampok mengira CEO datang untuk menyelamatkan. Tapi CEO justru bilang dia juga datang untuk membunuh wanita. Mendengar itu, perampok mengusulkan agar mereka bekerja sama. Namun CEO berkata sebelum dia membunuh wanita, siapa yang membunuhnya, dia akan membunuh siapa saja. Setelah itu, CEO langsung menjatuhkan kedua perampok ke tanah. Lalu dia mengangkat wanita yang terluka dan membawanya ke mobil. Jika aku tahu siapa dia, aku akan membawamu kembali untuk membunuh. Sial. Kenapa orang yang kau atur di sana belum ada kabar? Jangan khawatir. 2 pria besar melawan seorang wanita lemah yang tak berdaya. Dia takkan bisa melarikan diri.
Kiao Xiaoye. Sudah jam berapa baru pulang? Tidak ada sedikit pun sikap seperti gadis terhormat. Bahkan bawa pria pulang. Ibu dan putri seperti melihat hantu. Bukankah aku khawatir tentang Xiaoye? Seorang gadis tidak pulang larut malam. Sebagai ibu, aku bisa. Ayo tonton videonya dulu baru bicara. Video apa, ibu? Gadis ini cukup menarik. Sayang sekali kalau dibunuh begitu saja. Jangan sembarangan. Jika ada yang salah, dua wanita tua di rumah tidak akan memaafkannya. Coba sentuh sedikit. Aku tidak percaya sentuh sedikit saja tidak bisa. Hahaha. Cailin, kamu. Aih, Tuan. Aku tidak tahu apa-apa. Tuan, demi Tuhan, aku tidak tahu. Xiaoye, kamu tahu bagaimana perlakuanku padamu. Semua orang bilang jadi ibu tiri itu sulit. Dulu aku tidak percaya. Aku tidak tahu mengapa dia ingin menyuruh orang berakting. Untuk menuduhku. Aku difitnah, Tuan. Iya, Ayah. Jika ibu benar-benar sejahat yang dikatakan kakak, maka kakak, gimana bisa kabur dari dua pria kekar itu? Ini tidak masuk akal. Haring, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Wan King. Aku mungkin, bagaimana dia bisa punya video ini? Orang-orang Wucheng tidak mungkin memberikannya dengan mudah. Hanya jika kamu mati, baru aku bisa menikah ke keluarga Kiao dan jadi Kiao. Kita akan menikah lagi. Di antara ini. Apakah ada orang? Ayah, video ini jelas sekali. Dia yang membuat ibuku meninggal. Di zaman sekarang, video bisa diedit. Wajah bisa diganti. Bisa jadi ada yang ingin memprovokasi hubunganmu dengan ibu tirimu. Ingin mengacaukan ketentraman keluarga Kiao kita. Aku mengerti sekarang. Di hatimu, tidak ada yang benar atau salah. Hanya ada percaya atau tidak. Sudahlah, sampai sini saja. Jangan ribut lagi. Ayah. Apakah kamu tidak senang aku kembali hidup? Apa katamu? Aku bilang, keberadaanku. Apakah mengganggu kalian bertiga? Kamu mau memberontak. Apa yang ingin kamu lakukan? Om bilang benar. Video yang diedit tidak dihitung. Temani aku. Akhirnya kamu masih punya akal sehat. Sudahlah, ini hanya kesalahpahaman. Ayo, semua bubar. Aku juga capek. Kan kamu yang bilang mau bawa aku kembali. Sekarang ini apa? Kamu mungkin belum mengenalku. Apa yang dikatakan Pei Wang tidak pernah melanggar janji. Hahaha. Aduh, kalau tahu begini, kita tidak perlu khawatir tentang bukti. Selama Qiao Shihong mendukung kita berdua, kita bisa berjalan dengan percaya diri ke depannya. Haha, sayangnya Qiao Xiaoye berhasil melarikan diri. Awalnya aku pikir kali ini bisa menyingkirkan dia. Selama ayahmu mendukung kita, kapan saja kita bisa bereskan dia. Haha, ya, sudah malam, cepat istirahat. Mama akan cari cara besok. Takut kamu tidak punya hari esok. Siapa? Ini di mana? Qiao Xiaoye, kamu kan? Qiao Xiaoye, haha. Kamu pikir dengan menangkapku kamu sudah menang. Lihat sikap ayahmu terhadapmu dan aku. Cepat, lepaskan aku kalau kamu paham.
Atau aku akan membuatmu menangis memohon padaku. Lepaskan, lepaskan. Jiang Xiaoye, keluar sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Terserah kamu. Biarkan dia mati seperti itu. Itu terlalu murah untuknya. Tidak terlihat seperti itu. Kamu dan aku sama saja. Apa maksudnya? Ayo pergi, tempat ini terlalu kotor. Hati-hati ya, jangan sampai mati. Anjing-anjing jantan di atas sana pasti sedang birahi, kan? Anda ingin. Jika tidak sengaja dilepaskan, pasti akan sangat menarik. Saya mengerti, Tuan. Raja Laut, ya. Kamu memang cukup kejam. Kenapa? Takut. Pasti sangat sakit, kan? Kalau terbakar parah seperti itu. Diam-diam saja. Benar-benar kejam pada diri sendiri. Tidak masalah. Tidak menyangka dia bisa melakukan ini untukku. Kedepannya, tidak bisa hanya kamu yang melindungiku. Aku juga akan melindungimu. Temani aku. Aku juga akan melindungimu, Wang Pei. Keluarga PI kami sudah terkenal baik selama beberapa generasi. Kenapa kamu lahir dengan hati yang jahat seperti ini? Sangat memalukan. Kamu tidak layak masuk rumah keluarga Pei. Cepat pergi dari sini. Pergi sana. Apa sih ini? Jangan kira kamu itu bos kasino jadi hebat. Sindikat, hatimu kejam, tidak akan berakhir baik. Aku bukan musuhmu lagi. Bagaimana bisa membuatmu terluka? Sial. Dia jelas-jelas musuhku. Bagaimana mungkin? Duduklah, aku akan membawamu pergi. Tak terbatas. Yang penting kamu jaga dirimu baik-baik. Sepertinya kamu salah obat. Oh, PY sepertinya sudah gila ketakutan. Lempar kembali agar Kiao Shihong bisa melihat dengan baik. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, jangan mendekat. Aku tidak berani lagi. Jangan mendekat. Tolong, tolong. Ini di mana? Gila. Berani-beraninya mengirim video ini. Di zaman sekarang, video bisa dipalsukan. Wajah juga bisa diganti. Ayah dan ibu sudah gila karena disiksa orang. Kamu harus mengambil keputusan untuk kami. Besok akan coba sendiri. Ini semua adalah karma. Kamu bisa menahan rasa ini, tapi aku tidak bisa. Kiao Weiwei keluar lagi untuk mencari masalah. Pasti ada bahaya di sisi Kiao Xiaoye. Apakah aku harus mengirim orang untuk mengikutinya? Pei Yan. Sejak kapan kamu begitu peduli padanya? Jadi, kau menganggap dia tuanmu? Ya, hamba tidak berani. Hamba hanya mengikuti Tuan Pei. Tuan Pei peduli pada siapa? Hamba hanya berbicara sembarangan. Tutup mulutmu. Seluruh tubuhmu hanya ada mulut. Mulut yang keras. Aku ingin kamu mati dengan cara itu. Huh. Haha. Aku tahu kamu pasti akan datang menyelamatkanku.
Ada apa denganmu? Aku juga tidak tahu ada apa denganku. Masih harus dibungkus berapa lama? Kita semua akan basah kuyup. Bantu aku mengeringkan rambut. Waktu. Baru saja mandi. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mencuci. Barang tidak berguna seperti ini bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Tapi tanpa Pei Wang, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Orang-orang Pei harus diurus oleh Pei Jian sendiri. Qiao Weiwei pergi mencari bantuan dari Pei Jian. Kamu tidak takut kalau keponakanmu menghalangi? Mungkin Qiao Weiwei belum tahu sifat asli keponakanku. Jadi, orang yang seharusnya takut bukanlah aku. Kakak Jin. Oh, Weiwei, cepat keluar dan temui aku, cepat. Nona Qiao, sebaiknya kamu pergi saja. Tuan kami tidak menerima tamu malam ini. Kamu tahu siapa aku? Masih berani tidak membiarkan aku masuk. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Tunggu sampai aku bertemu Pei Jin. Nona Chen, kamu tidak bisa masuk. Nona Chen. Kakak Jian. Kakak Jian. Kakak Jian. Kakak Jian, kamu harus membantuku. Kamu harus hati-hati ya. Kakak Jing, kamu sedang apa? Aku Weiwei, orang yang kamu cintai. Orang yang kamu cintai. Aku tidak punya orang yang dicintai sejelek itu. Kepribadian ganda. Untuk keponakan saya ini. Siang hari dia adalah sosok yang normal. Tapi malam hari dia bisa berubah menjadi kepribadian yang kejam. Jadi dia harus diawasi di rumah. Tidak boleh keluar. Kalian benar-benar sekeluarga gila. Iya. Kenapa harus di tempat aku jatuh cinta? Nonton pertunjukan. Hahaha. Kamu menangis. Kamu menangis sangat jelek. Hahaha, tolong. Lepaskan aku, ya. Hahaha. Monster jelek. Monster jelek. Monster jelek, buka pintu. Hahaha, monster jelek. Buka pintu, hahaha. Qiao Xiaoye. Ah tidak, kakak tolong aku. Kakak, aku tahu aku salah sebelumnya, tapi kita adalah saudara perempuan. Dia patah tulang tapi masih terhubung dengan otot. Tolong bantu aku benar-benar tidak tahan lagi. Kalau begitu, aku akan membantumu mati lebih cepat. Perempuan hina, apa yang kamu lakukan akan mendapat balasan dari Tuhan. Tuhan seharusnya menghukummu lebih dulu. Aku belajar dari kamu. Ternyata kamu tahu. Kamu adalah reinkarnasi dari reinkarnasi. Pertama, memberimu harapan. Lalu membuatmu putus asa. Mbak, kamu bilang kakakmu belajar dengan baik, kan? Monster. Monster. Bicara tentang monster, aku juga harus berterima kasih padamu karena merebut tunanganku. Kalau tidak, yang terluka sekarang adalah aku.
Kenapa, Xiao Jiu, hidupmu bisa sebaik itu? Hidupku baik. Sejak kecil tidak disayangi ayah, ibu kandung malah disakiti oleh ibu tiri. Setelah dewasa, dikhianati oleh tunanganku, lalu dibunuh oleh kamu dan ibumu secara bersamaan. Ini pisau hidup untukmu, mau tidak? Berikan kalung ibuku padaku, kita selesaikan ini. Kalung apa? Aku tidak pernah melihatnya. Itu yang sejak kecil ingin kamu ambil dariku. Aku selalu membawanya. Setelah reinkarnasi, aku tidak pernah melihatnya lagi. Kalau bukan kamu yang mengambilnya, siapa lagi? Aku tidak pernah melihat barang milik orang mati. Aku bawa sial. Bagus sekali. Dia bukan pembunuh yang membunuhku. Ah, tidak. Maaf ya. Aku sudah mengungkapkan isi hatiku. Jadi ingat, seorang wanita yang membunuhku. Jika bukan Kiao Xiaoying, Siapa lagi? Jiang Shihong, apa kamu membawa wanita lain lagi? Aku sudah mendengar suara sepatu hak tinggi. Jiang Shihong, bajingan. Jiang Shihong, keluar sini. Minum obatnya. Pergi nonton pertunjukan malam ini. Tidak kedinginan itu aneh. Aku akan minum lagi nanti. Kamu pergi hari ini. Agak aneh. Kenapa aneh? Bukankah kamu bilang mau melindungiku, kalau tidak minum obat? Bagaimana cepat sembuhnya? Aku pergi tampil seperti burung merak. Santai saja. Pak Iwang, terima kasih. Terima kasih atas kehadiranmu. Membuat nasibku tidak lagi begitu menyedihkan. Bukan aku yang berterima kasih padamu. Untuk apa aku berterima kasih? Terima kasih sudah bertahan hidup dengan gigih. Terima kasih sudah membuatku tidak melewatkan lagi. Terima kasih sudah minum obatnya. Tapi kamu harus datang lagi ya. Aku merasa aku cukup baik. Ini adalah ternyata dia sudah menyelidikiku sejak lama. Cao Cuian. Di mana orangnya? Apa hakku untuk mengatakannya? Hanya aku yang bisa bertahan dalam drama ini. Adik, pergi jauh-jauh ya. Memang punya temper juga. Kalau kamu mendekat, aku akan teriak minta tolong. Ayo. Siapa yang pergi denganmu? Tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Kamu mendekat padaku, bukan? Jadi kamu juga terlahir kembali untuk membalas dendam. Karena kalung itu. Salah mengira musuh sebagai dirimu. Sekarang petunjuknya terputus. Hanya tahu itu seorang wanita. Wanita. Bukan utang cinta. Dalam kehidupan ini dan sebelumnya, hanya ada kamu. Bukan? Aku sedang berpikir siapa lagi yang ada. Kamu harus membantuku ya. Gelang ini adalah warisan dari ibu saya. Saya juga ingin tahu sebenarnya siapa yang memilikinya.
Bagaimana kalau kamu tinggal di tempatku saja? Di sana cukup luas kok. Mau berguling-guling juga tidak masalah. Pria belum menikah, wanita juga belum menikah. Tinggal di tempatmu juga tidak ada artinya. Apakah kamu sedang memberi isyarat padaku? Sepertinya cinta ini sudah tidak ada harapan. Bukan saya yang bilang tentang Nona Kiao. Kakek Kiao di rumahmu juga sangat santai. Ibu yang asli dibunuh. Anak perempuan tertua diculik. Ibu yang sekarang gila. Anak perempuan kedua hilang. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Ah, cinta. Bukan saya yang bilang tentang Nona Kiao. Kakek Kiao di rumahmu ini sangat santai. Ayah sudah pulang. Ibu yang asli dibunuh. Anak perempuan tertua diculik. Ibu yang sekarang gila. Anak perempuan kedua hilang. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Itu adalah kamar ayah. Warna ruangan ini memang ayah karena kebiasaan hidupnya. Sudah bertahun-tahun tinggal terpisah dari Hong Chailin. Kenapa lukisan ini terbalik? Gelang ini tidak salah. Inilah yang ibu tinggalkan untukku. Apa tidak benar? Raja Petir pernah bilang, yang menyakitinya dulu adalah seorang wanita. Tidak mungkin itu dilakukan oleh ayahnya. Jadi, apakah ayahnya diam-diam merindukan ibunya yang sudah tiada? Jiang Shihong, apa kamu bawa wanita lain lagi? Huang Chailing sudah gila lagi. Aku sudah mendengar suara Zhao Bingqian. Jiang Shihong, bajingan. HMPH, lihatlah, jangan pikir kamu menang. Kamu pikir dengan menjatuhkan aku dan ibuku, kamu bisa menguasai keluarga Kiao. Tidak mungkin. Kiao Shihong setiap hari membawa wanita asing pulang. Siapa tahu suatu hari, dia akan membawa seorang anak haram seperti aku pulang. Untuk berebut warisan denganmu. Bertarung sampai berdarah-darah. Kamu harus pikirkan baik-baik bagaimana menghadapi Kakak Pei. Jangan tidak percaya. Aku bisa mendengar setiap hari. Belum lagi suara sepatu hak tinggimu. Xiaye, kamu tidak akan baik-baik saja. Mungkin apa yang mereka katakan itu benar. Ada rahasia wanita asing di rumah ini. Mengingat gelang itu bisa tersembunyi di balik bingkai lukisan yang begitu rahasia. Mungkin masih ada rahasia lain di kamar ayah. Kalau gelang bisa disembunyikan di balik bingkai gambar yang begitu rahasia, di kamar ayah pasti ada rahasia lain. Terlalu besar. Terlalu putih dan pucat. Terlalu gelap. Kenapa tidak ada satupun pakaian yang cocok untuk dia? Hei, Tuan Hitam, kamu sudah memilih baju pernikahan setengah hari. Ini urusan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu tidak dengar dia sudah memberi isyarat padaku. Kenapa tidak segera mempersiapkan ini? Pantas saja kamu masih jomblo. Terlalu sibuk memilih. Aku bisa membawanya untuk pemesanan pribadi. Kebetulan jadi bisa melihat dia, kan? Hei, Tuan Pei. Ada surat dari bawahannya di kota judi. Kalau begitu, kamu mau lihat dulu. Dalam informasi ada satu tentang rahasia keluarga Kiao. Siapkan mobil. Mengerti. Bagaimana mungkin ada sepatu hak tinggi di kamar ayah? Dan ukurannya 45 pula. Kamu sedang melakukan apa? Ah, Kamu sedang melakukan apa? Pak. Ayahnya Kiao Xiaoye, Kiao Shihong, sejak kecil sudah mengalami gangguan identitas gender. Dia menganggap dirinya seorang wanita. 100.000, 200.000, bos. Ada informasi dari jaringan bawah tanah. Ayo kita lihat. Begitu besar. Bos, kamu masih mau? Ahahaha. Kenapa tidak? Aku pergi, jam 9 malam. Kartu yang bagus sekali. Tidak heran, memang hebat seperti Bos Pei. Apa yang terjadi ini? Ayo cepat, cepat.
Tahu kenapa kamu harus mati? Karena semua orang yang tahu rahasiaku sudah mati. Huh, dan itu aku. Ini milik ibumu. Aku tidak pernah tega membuangnya. Tapi aku ingat, milik ibuku bukan yang 45. Justru kamu yang harusnya. Jadi suara sepatu hak tinggi yang didengar Kiao Weiwei dan Hong Chailing bukan wanita asing, melainkan ayahku. Jadi, Raja Pei tahu rahasiamu, makanya dia dibungkam. Nak, beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Mari kita berdua, ayah dan anak, hidup dengan baik. Jangan urus orang-orang Pei lagi. Demi orang luar. Apa kamu mau membunuh ayahmu? Orang luar. Ibu saya adalah orang luar. Tidak mengerti bagaimana saya tahu itu. Berkat istri gila kamu itu. Perempuan brengsek, pergi dari rumahku. Akulah istri Zhao Shihong. Akulah nyonya rumah di sini. Jangan berpura-pura gila. Bicara saja langsung. Kamu mengingatkanku dengan omong kosongmu. Bukankah itu hanya ingin membuatku mengerti maksudmu? Hong Chailing. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku pernah melihatnya. Melihat apa? Aku melihat saat kecil. Menaruh bubuk ke dalam kotoran mata Luan King. Aku mencuri sedikit bubuk itu dan memeriksa. Ternyata itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kematian perlahan. Sebenarnya aku tidak sabar menunggu. Dengan dukungan Kiao Shihong, aku baru berani menyerang Luan King. Meskipun aku adalah orang yang membunuhnya, tapi orang yang benar-benar ingin Luan King mati sejak awal adalah Kiao Shihong. Cepat keluarkan aku, Jiang Xiaoyan. Kamu harus menepati janjimu. Aku mohon padamu. Ibumu sudah sangat menderita. Bagaimana kamu tega melakukan ini? Itu karena dia yang lebih dulu menyiksaku. Karena aku dan dia pernah menyukai orang yang sama. Jadi aku tidak hanya ingin menghancurkannya. Aku juga ingin memalukan dia di depan Hou Chaiyun. Hahaha. Kamu membunuh ibuku, itu benar-benar menjijikan. Bagaimana Tuan mengatasi ini? Jika semua sudah mati, tidak ada yang tahu rahasiaku. Nak, semua yang tahu rahasiaku sudah mati. Jangan salahkan aku. Kakek, Apa? aku belum mati. Wang Pei. Aku tahu semuanya. Ini bukan salahmu. Tunggu sampai orang yang kutunggu datang. Aku akan membalas dendam untuk semua yang baru dan lama. Ayo cepat pergi. Semua kejar dia. Si hitam. Tidak. Dia sekarang bukan si hitam. Tapi seorang gila yang membunuh siapa saja yang ditemuinya. Pedang. Tidak. Dia sekarang bukan pedang. Tapi seorang gila yang membunuh siapa saja yang ditemuinya.
Kenapa ada satu pria lagi? Peduli siapa dia? Sesuai perintah Tuan, semua sudah ditangani. Oke. Sepertinya tangan kita tidak perlu diasah. Berhenti. Hahaha. Dia juga bisa kalian gerakan. Pedang. Kenapa kamu ada di sini? Hahaha. Terlalu ingin. Persis seperti ayahmu. Setiap kali melihatnya, aku seolah melihat Hermione. Kenapa di lehermu banyak bercak merah? Ngomong-ngomong, di leher tunanganku juga ada. Wah, itu benar-benar warna musim semi yang bagus. Sudahlah, kembali saja. Berisik sekali. Malu. Kiao Wei Wei, Kiao Xiaoye. Kalian semua tidak layak untuk dia. Ini terlalu berbahaya. Manis. Ayo ke sini, Paman. Hahaha, hei hei. Kamu mau apa? Kamu melihatku dengan tatapan menjijikan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan mataku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencungkil mataku. Tolong selamatkan aku. Seseorang yang ingin membuat Luan Kui mati. Sejak awal adalah Tuan Kiao Shihong. Yang tahu rahasiaku semua sudah mati. Jangan biarkan Mama meninggalkanku. Mama juga tidak ingin pergi. Jadi Mama tidak bisa meninggalkan kalian berdua. Diam. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Ah. Hahaha, aduh. Ayo, berikan aku. Hahaha. Pak, ada apa denganmu? Papa Kiao Wei Wei, kamu masih hidup. Kak, apapun yang kamu lakukan padaku tidak masalah. Tapi mamaku sudah gila. Bisakah aku memohon padamu untuk membiarkannya? Kamu seharusnya tidak datang memohon padaku. Seharusnya memohon pada ibuku. Tapi bukankah ibumu sudah? Kak, apapun yang kamu lakukan padaku tidak masalah. Tapi mamaku sudah gila. Bisakah aku memohon padamu untuk membiarkannya? Kamu seharusnya tidak datang memohon padaku. Seharusnya memohon pada ibuku. Tapi bukankah ibumu sudah? Jadi biarkan mereka bertemu. Kiao, kau perempuan jahat. Apa kau pikir dengan mengirim semua orang Kiao ke dalam penjara, kamu bisa merasa tenang? Kau menghancurkan hidup Wei Wei selamanya. Aku bahkan jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi, Jojo. Mulai sekarang, hanya dengar suara yang baik. Suara yang buruk, serahkan padaku. Dengar-dengar, jika menggunakan kelopak bunga sakura, semua harapan yang diucapkan bisa jadi kenyataan. Yuk, ucapkan satu harapan. Kamu berharap apa? Jatuh ke neraka.